Terus Mel-Mel, ya kan? Mel-Mel itu licik loh orangnya, jangan lupa. Dia mau katanya berjanji buat apa kesaksian dan sebagainya, tapi dia nguras uang orang, terutama pengacara, minta uang, minta transfer uang untuk ongkos dan segala macam. Tuh, artinya sekomplotan. AF, Mel-Mel, Linda, ya kan? Nah, yang satunya kenapa? Kesurupan, ya. Secara tidak langsung. Nah, enggak, sebenarnya itu sebuah pengakuan loh. Kalau orang punya logika sehat, ya, penyidik sehat, atau mau benar-benar mau mengungkap kasus ini, ya, kasus ini, dari panggilan Aceng sama Babang itu harus ditelusurin. Ya, harus ditelusurin kita. Ya kan? Kenapa? Ya salah satunya. Terus Mel-Mel, ya kan? Mel-Mel itu licik loh orangnya, jangan lupa. Dia mau katanya berjanji buat apa kesaksian dan sebagainya, tapi dia nguras uang orang, terutama pengacara, minta uang, minta transfer uang untuk ongkos dan segala macam. Tuh, artinya sekomplotan. AF, Mel-Mel, Linda, ya kan? Nah, yang satunya kenapa? Kesurupan, ya. Secara tidak langsung yang satu kesurupan juga membuka orang-orang di sekitarnya yang bersama dia, ya kan? Kalau dia bilang anak polisi, ya, polisi, kemudian ditanya lagi dia belokkan gitu, pinter loh kesurupannya itu, ya, pinter kesurupannya tuh, ya dibelokkan lagi sama dia, ya kan? Nah begitu. Jadi apa namanya, omongan-omongan kita yang udah kemarin terbukti itu, mereka itu ya nggak terima dia. Marah loh pendukung-pendukungnya, bahkan siapa namanya kemarin saya live ini, ya mudah-mudahan ada yang upload ya siaran langsung saya ini nanti ya di sana. Saya komen apa live streaming kemarin, ada yang namanya Egy Ripra yang mereport akun saya, melaporkan saya di sini, ya. Itu saya screenshot, ada screenshotannya loh ya. Ya penonton Egy Ripra melaporkan Anda katanya. Salah satu penonton namanya Egy Ripra, ada loh screenshotannya. Nah, ada apa? Ketakutan kalau ada rakyat yang bicara seperti ini, ya kan? Dia ngintip-ngintip loh di sini. Kalau ngintip-ngintip itu pakai akun palsu, tahu? Ya. Ya ini sebenarnya Mel-Mel, Linda, itu AF, itu semua terlibat, bro. Jangan dibilang itu kecelakaan, ya. Ini bukan kecelakaan, mencelakakan orang. Ini satu. Nah, kalau dianggap itu kecelakaan, mencelakakan orang, dalam kutip ya, mencelakakan orang namanya. Yaitu Pina. Bukan kecelakaan tunggal yang ada di jalan raya, bukan. Kenapa? Kenapa ya, bro? Video kita tersimpannya pemberita, mudah-mudahan nih report ya, kalau mau membela negara ini, reporter 2016 lalu keluarkan itu video. Kenapa? Pada saat Pina dipisum itu masih bisa bernapas, masih ada nyawanya, bahkan masih merintih. Itu yang namanya Pina. Nggak jarak berapa lama yang namanya dokter yang pisum Pina itu juga mati. Ya, itu yang membuat saya aneh, janggal. Ya. Ya. Kemudian siapa namanya? Orang-orang yang udah kesurupan ini menyebut semua namanya, ya, menyebut semua nama-nama orang yang ada di situ. Ya, itu artinya kenapa? Mengungkapkan mimik ketakutan pada dirinya karena dia merasa bersalah. Dia ada di TKP pada waktu itu. Ya kan? Dia ada di TKP pada waktu itu. Itu satu, ya. Ini bukan nyinyir, ini ungkap fakta yang sebenarnya, bro. Ya, ini bukan nyinyir. Yang nggak terima silakan, ya kan? Yang nggak terima silakan. Ya, ini bukan nyinyir, ini fakta yang sebenarnya. Ya, agar kenapa? Dia tuh agar maksud dan tujuannya jangan sampai dilibatkan gitu, jangan sampai dia tapi udah keburu terupload, ya kan? Orang di Indonesia ini nggak semua bodoh, jadi ketangkap lah ya sama orang gitu, agar kasus itu tidak dibongkar, ya kan? Kalau memang dia kecelakaan tunggal, ya, pengacara ya pendapat di situ, ya, nggak mungkin Vina itu merintih masih bisa ini
Nah, apa kabar Soroto yang memberikan yang namanya kesaksian sama KDM kemarin? Soroto juga bohong loh ya. Kenapa? Kalian ingat Soroto itu waktu ada kampanye apa itu ada sama Sunjaya. Ya, satu. Kedua, anak-anak geng motor ini dulu menjadi tim ses siapa? Ya kan, tim ses siapa? Ada itu kan salah satunya. Lah ya, kemudian terjadilah kasus Vina. Kasus Vina ini ada orang membuat yang namanya status terakhir dia pergi ke taman narasumber. Setelah itu lama setahun nggak ada yang namanya kabar dari yang namanya Facebooknya. Ya, seperti itu ya. Jangan dibilangin orang Indonesia ini bodoh semua, bro. Kalau kecelakaan tunggal, Vina itu ya dibawa ke rumah sakit masih hidup. Aku ngomong dulu, Vina itu dibawa ke rumah sakit itu masih hidup. Ya, dijaga ketat di IGD-nya aja dijaga ketat. Ya kan, kayak mengawal teroris, bro. Ya. Kayak mengawal teroris, itu salah satu ada badan orang yang pakai masker. 2016 itu belum ada kita ini. Virus corona itu belum ada 2016. Ya. 2016 itu belum ada. Nah, kalau tanya motif, ya coba tanya motivasi dan motif motivasi Rudiana ya. Merekayasa kasus ini untuk apa? Untuk agar dia bisa naik pangkat. Ya kan, seakan-akan dia ini menjadi pahlawan di kepolisian, ya kan? Nah, sebelum kasus Vina ini terjadi juga dia kan ada kasus yang namanya narkoboy, ya kan, ada narkoboy. Nah, ada kaitannya. Ada kaitannya nggak dengan AF, dengan Mel-Mel gitu? Ada nggak kaitannya? Kasus narkoboy itu, ya kan? Sebelum kejadian Vina mereka tahu, ya kan? Sedangkan Vina, ya kalau memang kecelakaan tunggal, ya itu dibawa pakai mobil, ya nanti dibonceng 3, ditaruh di jembatan itu pakai jaket itu Soroto. Soroto itu kalian tahu orang yang terdekatnya Sunjaya. Fotonya masih ada, jejak digital itu masih ada, ya. Fotonya masih ada, Soroto bersama Sunjaya itu masih ada. Halo Pak Soroto, selamat pagi. Ya Pak Soroto. Nah, banyak-banyak di Jawa Barat itu banyak oknum, kemudian banyak juga manipulasi kasus. Ya, entahlah apa motivasi mereka ini, ya. Motivasi mereka ini untuk apa nggak ngerti, ya. Karena banyak orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian, ternyata di belakangnya itu ada siapa, ya. Kemudian AF alias Aceng, ya kan? AF alias Aceng, ya. AF alias Aceng, dengar, ya, sering kali mengendarai motor ada plat hijau, ya, plat hijau seorang kepolisian. Itu artinya peliharaan dong, ya. Dia banyak uang, banyak ini. Kalau tanggapan saya, dia bisa jadi juga dia pengedar orangnya. Ya, jangan bilangin itu balas dendam dan sebagainya. Ya, itu orangnya itu sebagai pengedar. Ya, yang saya lihat si AF itu orangnya sepertinya, ya, kalau dia itu banyak uang tapi nggak kerja, kemudian selalu berlindung di Polda, ya kan, selalu dipertanyakan. Ya, sepertinya dia pengedar. Mel-mel. Setelah kasus itu mencuat, nongol, ya kan. Kemudian ada juga salah satu temannya yaitu Linda Mel-Mel itu kan udah dibuat kesurupan pula kan, agar menyebutkan nama Mel-Mel dan segala macam. Dan dibuat kesurupan pula, bro. Kenapa? Lah iya, ya ada dia menyebut Mel-Mel di situ, ya kan. Nah, tapi dia nggak pernah nyebutkan Aceng kan. Nah, secara tidak langsung dia itu ya mengungkap siapa orang-orang di sekitar dia itu. Artinya dia itu juga menyaksikan, ya, menyaksikan semua itu. Bun, Nikita, masalah Nikita itu urusannya. Cuman kebanyakan dia itu saya konsletnya. Kenapa? Lah itu permasalahannya, Peggy Setiawan punya masalah apa dengan Nikita selama ini? Ya kan, terus dia langsung menghina, lu nggak bakal naik derajatnya, ya nggak bakal naik derajatnya, walaupun lu diundang-undang di TV segala macam, ya, lu besok tetap akan jadi kuli bangunan, ya kan?
mendahului kata-kata Tuhan. Tuhan itu nggak tahu loh nasib orang seperti apa besoknya, ya kan? Siapa tahu dia juga apes besok, kan? Yang sering keluar masuk penjara dia, ya kan? Orang nggak usilin dia kan, nggak ngusilin Nikita kan? Orang-orang kan dia keluar masuk berurusan dengan itu yang namanya penjara, ya kan? Nah, komplain-komplain masalah orang-orang yang mau jadi bupati di Tangerang Selatan, seorang artis kan didaftarkan orang menjadi direkom seseorang menjadi bupati di Tangerang. Itu salah satu artis, dia klaim, ya kan, dia yang ngamuk, ya. Itu seharusnya kalian lah yang sehat harus menilainya. Keluarga Peggy Setiawan salahnya apa sama dia, ya kan? Disuruh sungkem ke Deddy Mulyadi. Mereka itu kan sering bertemu, sering ngobrol sama yang namanya Deddy Mulyadi, ya kan? Itu sering ngobrol. Ya tuntutan dia untuk sungkem ke yang namanya Deddy Mulyadi, ya maksa dia harus nemuin, itu tujuannya apa gitu. Kalau untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi itu udah sering bertemu. Mereka itu udah sering bertemu, ya kan? Nah, keinginan dia untuk menemui yang namanya Deddy Mulyadi, ya setelah dijawab yang namanya Peggy, ya dia nggak terima, ya. Kalau tahu dia jahat begitu, emang kejahatan dia apa gitu Peggy Setiawan? Ya, yang belain membebaskan Peggy Setiawan itu atas dukungan rakyat yang butuh keadilan. Ya, yang butuh keadilan, bukan atas kehendak yang namanya Nikita Mirzani. Ya. Kita senggol aja sedikit, ya. Kenapa? Lah, motifnya dia ya apa? Motifnya dia apa dia? Kalau enggak jeblosin aja dia seumur hidup. Ya, memangnya keluarga Peggy Setiawan ya melukai keluarga mereka atau merugikan uang gitu ke Nikita Mirzani. Ya ingat bro, kasus dia aja banyak. Kasih-kasih yang namanya Bunda Korla aja dulu 100 juta diambil kembali, diminta kembali loh. Ya kan? Itu kasusnya dengan banyak orang tuh banyak. Banyak bro. Kasus sama anak kandungnya, kasus sama suaminya. Banyak itu orang, ya kan? Kalau nggak salah juga dulu ada yang namanya Fitri membela dia. Ya. Masalah apa itu dulu? Masalah narkoba juga, ya kan, seperti itu. Seperti itu. Saya tanyakan kesalahan Peggy Setiawan terhadap Nikita Mirzani apa? Permasalahannya, ya masalahnya apa gitu. Permasalahannya apa? Apakah keluarga Peggy Setiawan selama ini ya menjadi pekerjanya yang namanya Nikita Mirzani, atau keluarga Peggy Setiawan selama ini merugikan uang Nikita Mirzani? Enggak kan? Atau yang namanya Peggy Setiawan selama ini ya menghalangi setiap kasusnya Nikita Mirzani? Enggak deh, kalau menurut saya enggak pernah deh. Ya. Enggak pernah. Lah kenapa dia hajar yang namanya Peggy Setiawan? Salah Peggy Setiawan di mana? Kok bisa-bisanya dia hajar yang namanya itu? Ya. Nikita Mirzani pembela kebenaran. Pembela kebenaran. Jangan-jangan mentang-mentang dekat sama Sambo, bro. Jangan mentang-mentang dekat sama bos judi online di kepolisian itu, oknum itu, ya, di oknum itu, ya. Sama narkocok itu ya, yang di oknum itu ya. Selalu mendapatkan narkocok ya melalui oknum, ya. Jangan mentang-mentang itu. Ya. Sedangkan Peggy Setiawan dibilang, "Kamu walaupun diundang di televisi, kenapa pula ini orang-orang yang di televisi itu nggak undang Nikita Mirzani gitu loh." Ya. Coba ya di saat-saat kasus yang namanya Peggy Setiawan ini ya, Peggy Setiawan lagi viral, yang pontang-panting semua pengacara, semua orang yang membela kebenaran ini ya, dia gitu yang diundang berklarifikasi, yang ini endorse gitu misalnya ya bersama Peggy Setiawan ya, kayak Dennis kemarin ya kan gitu maunya gitu. Nggak mungkin dia ngeluarin yang namanya kalau jahat begitu Peggy Setiawan harusnya penjarakan seumur hidup, biarin jangan ditolongin. Siapa pula yang mau minta tolong sama Nikita Mirzani? Ya kan? Emang dia ngaruh banget ya di hukum rakyat Indonesia ini pembebasan orang yang tidak bersalah. Ya kan? Ayo, memangnya hukum di negara ini harus digenggam sama Nikita Mirzani? Dia fungsinya apa di negara kita? Ya kan? Fungsinya apa? Kok hajar yang namanya Peggy Setiawan? Ya kan? Harusnya dia dipenjarakan seumur hidup, jangan ditolong-tolongin maksudnya. Ya, emangnya keluarga Peggy Setiawan dan Peggy merugikan keluarganya yang namanya Nikita Mirzani? Hah? Saya tanya. Orang dia nggak ini, orang saya yang nolongin Peggy ini, ya berpengaruhnya media, ya media sosial, ya pontang-panting pengacaranya, ya. Kok tiba-tiba dia menghajar? Nah, kalau kecurigaan saya dia atas suruhan siapa?
Karena ada orang yang membela Rudiana kan. Nah, Rudiana itu komplotan siapa? Saya tanya. Ya Sambo jilid kedua kan? Ya kan? Nikita Mirzani deket nggak sama Sambo? Ya deket. Ya, deket Nikita Mirzani sama Sambo. Ya, Sambo deket nggak sama itu Rudiana? Lah pastilah orang satu angkatan begitu, bro. Ya kenapa? Nggak suka orang membelain yang namanya Saka, nggak suka orang yang membelain yang namanya Peggy Setiawan bebas. Karena nama Rudiana sekarang ini lagi mencuat, ya kan? Saya curiga dia orang disuruh, ya disuruh kan? Disuruh karena nama seseorang itu ya seangkatan dengan Sambo ini ya, dia bela. Karena dia joget-jogetnya ulang tahun apa kan, dia selalu ada hadir di situ. Ulang tahun siapa, di oknum itu ya, di depan kepolisian aja dia buka-buka dada, ya kan, berani. Kayaknya sengaja deh kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya sengaja. Ya kenapa? Ya sengaja dia hajar itu untuk kenapa? Ya orang yang sekarang ini udah bebas, kita fokus mencari AF, ya mencari keadilan. Ya kan, untuk yang ketujuh itu agar buyar kalau kata saya ya, agar buyar. Fokusnya orang membahas masalah Rudiana, ya kan. Nah kemarin ya kan ada salah satu orang yang mau bertemu pengacara, ya kan, pengacara Hotman Paris, salah satunya ingin bertemu dengan Ibtu Rudiana itu, ya kan. Apa jawaban Ibtu Rudiana, ya kan? Saya mau asalkan Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka dulu, ya kan, tetapkan jadi tersangka dulu. Ya, motivasi Ibtu Rudiana menetapkan yang namanya Peggy Setiawan itu jadi tersangka dulu apa? Makanya bermain jangan terlalu jauh dalam kasus